Assalamualaikum, welcome back to my channel. Apa kabarnya mama semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Alhamdulillah bisa ketemu lagi di dapur sempit, dapur senggol saya ini ya mak. Dan mohon maaf nih kalau suaranya agak-agak bindeng karena ya udah beberapa hari ini terus diguyur hujan. Dan saya ada alergi gitu ya mak, alergi dingin. Jadi ya mau gak mau seperti ini deh suaranya. Mudah-mudahan masih bisa jelas untuk didengar ya. Mestinya jadwal hari ini adalah belanja mingguan ya mak. Tapi karena saya kurang enak badan tuh karena kedinginan terus, jadi saya hanya mengandalkan tukang sayur yang lewat depan rumah. Kalau udah depan rumah gitu udah tinggal sisa-sisa aja deh yang adanya. Bangsa ayam gitu dia udah gak ada. Jadi cuma adanya sayur mayur seperti ini. Dan saya cuma beli beberapa pelengkap aja. Zaman dulu belum kenal food prep, saya kalau belanja segini doang ini langsung keluarin dari kresek langsung masuk kulkas ya mak. Jadi meskipun belum 3 hari bahan-bahan tuh udah pada layu. Sedangkan kalau sayurnya layu udah pasti nggak bisa kita konsumsi. Jadi mau nggak mau pasti bahannya akan terbuang. Dan yang kita buang itu bukan hanya sayuran, sebenarnya kita juga sebenarnya membuang duit ya, membuang uang. Karena yang misalnya kita beli semua sayuran misalnya belinya 10.000, artinya ya uang 10.000-nya juga melayang ya, karena sayurnya nggak kita makan, nggak kita pakai untuk kebutuhan makan sehari-hari. Ada kalanya kita udah berusaha semaksimal mungkin ya mak untuk menghemat, tapi tetap aja gagal. Kita akhirnya selalu kehabisan uang di tanggal tertentu. Umumnya sih di tengah bulan ya nggak sih? Banyak cara yang kita lakukan tapi hasilnya tetap aja sama, malah jadi lebih boros di bulan-bulan berikutnya. Untuk sekedar diketahui ya mak, penggunaan listrik di rumah saya ini ada TV, kulkas, mesin cuci, rice cooker, lampu kamar, lampu-lampu rumah gitu ya. Nah mereka ini adalah yang rutin terpakai setiap hari, pokoknya nggak mungkin enggak gitu ya. Sedangkan yang jarang dipakai itu ada oven, setrikaan, vakum, kipas angin, nah seperti itu. Daya di rumah saya itu hanya 900 watt ya mak. Jadi sebisa mungkin untuk tidak menambah daya, karena kalau nambah daya kan nanti bayarnya juga pasti akan bertambah ya. Alhamdulillah sampai sekarang kebutuhannya sih tercukupi aja di daya 900 watt. Meskipun kadang harus matiin dulu lampu, TV gitu, atau misalnya rice cooker kalau saya mau pakai oven. Dan sebenarnya juga saya sih naksir air fryer itu ya mak, tapi kalau dilihat dari wattnya tuh kayaknya nggak ramah banget buat di rumah saya. Dan penggunaan suhu tinggi pada saat memasak katanya juga kurang bagus ya. Kalau mau tahu lebih lanjut kebiasaan hemat apa yang masih sampai saat ini saya lakukan, jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Sehemat apapun kita, sebaiknya kita tidak menghemat di urusan kebutuhan pokok seperti makanan dan berobat ya. Kebutuhan makan tidak dihemat tapi bukan berarti harus kita keluarkan jor-joran gitu ya untuk jajan dan lain-lain. Tapi sesuaikan kebutuhan makan, porsi dan jumlah keluarga kita ya mak. Dan untuk stok obat sebenarnya tidak perlu kita di rumah itu selengkap apotek gitu ya. Cukup aja yang kita beli yang paling sering dibutuhkan. Saya selalu menerapkan food prep. Nah ini yang paling krusial ya mak di keuangan rumah tangga saya. Karena hampir tiap hari saya masak, jadi sumber makanan datangnya ya dari food prep ini. 200.000 nih budget yang udah paling pas untuk kebutuhan makan kami selama 7 hari. Udah lengkap dari sayur, protein hewani, protein nabati, dan beberapa cemilan homemade. Nah selisih dari sebelum dan sesudah food prep ini cukup terasa ya mak di saya nih. Karena kalau ada sisa itu bisa digunakan untuk kebutuhan lain.
Saya juga tidak mencuci baju setiap hari. Cuci baju ini sesuai dengan kapasitas mesin saya aja. Kapasitas mesin saya ini, mesin cucinya kapasitas 12 kilo. Jadi kalau terlalu banyak juga ya nanti mesin cucinya akan cepat rusak ya Mak. Kenapa sih nggak tiap hari ya, supaya irit listrik aja. Karena nyuci misalnya 6 helai baju itu sama dengan nyuci 25 helai baju, karena wattnya ya tetap segitu juga. Jadi sayang aja watt listriknya kalau cuma untuk nyuci yang bajunya hanya sedikit. Sama dengan nyuci piring ya Ma, alhamdulillah air juga udah ngalir lagi di saya. Saya kalau pakai air itu meterannya tidak di fullin sampai pol gitu. Nah jadi hanya dipakai setengahnya aja. Saya juga biasanya masak nasi untuk 1 hari full dari pagi sampai pagi lagi. Sekitar 5 cup beras setiap harinya. Misalnya masaknya pagi ini untuk makan siang, malam, dan bisa juga untuk sarapan keesokan harinya. Atau malah kadang kalau misalnya kita lagi pada kepengen makan sedikit, bisa sampai siang hari lagi. Dan penggunaan rice cookernya juga selalu matikan setelah nasinya matang. Kalau mau dihangatkan lagi baru dinyalakan lagi. Atau misalkan nasinya bisa saya hangatkan di atas wajan, jadi dihangatkan dengan kompor ya Mak. Biasanya pas belanja bulanan saya selalu beli snack secukupnya supaya nggak bolak-balik keluar masuk minimarket yang kadang kalau beli beberapa item aja cuma habis 50-100 ribu, itu cuman snack aja ya Mak. Jadi nyetok snack baiknya memang sekalian pada saat belanja bulanan. Siapa yang suka ketagihan flash sale? Ya flash sale digunakan untuk beli belanja barang-barang kebutuhan atau perintilan-perintilan ya Mak. Jadi gunakan diskon untuk beli barang yang kita butuhkan. Jangan beli hanya karena sedang flash sale. Misalnya lagi ada flash sale 299.000 harga aslinya hemat jadi 99.000 aja. Sebenarnya memang hemat 200.000, tapi kalau kita nggak jadi beli, kita malah bisa hemat yang 99.000 itu. Tetap aman uangnya, tetap hemat. Sedang pandemi atau tidak, kurangi kegiatan nongkrong cuma untuk minum-minum atau ngopi-ngopi. Hal ini juga bisa mengurangi biaya bensin dan pergi tanpa tujuan yang jelas. Beli baju atau punya baju juga seperlunya aja. Baju-baju rapi dan bagus itu siapkan untuk acara tertentu ya Mak. Sedangkan di rumah atau urusan lainnya, bajunya ya yang penting pantas aja dipakai. Dan jangan juga kita mengoleksi sesuatu yang menguras dompet, karena bikin kita edik dan pasti susah banget buat ngeremnya. Lagian kalau kita koleksi yang kita nggak pakai akan tetap dihisap ya Mak. Jadi bertanggung jawablah terhadap apa yang kita beli yang kita pakai. Yang terakhir ya, yang Mama pasti udah tahu, kita jangan banyak gaya ya Mak. Selalu beli sesuai kebutuhan, selalu beli sesuai kemampuan. Banyak gaya nggak bikin kita kaya dan tidak perlu terlihat mewah supaya kita bisa mendapat penghargaan dari orang lain. Be humble, be simple. Semoga kebiasaan-kebiasaan saya ini juga bisa cocok diterapkan sama mama semua ya. Sampai sini dulu video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye-bye, Mak.